Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamaluddin. Saya dari Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan lingkungan. Konsep kesehatan lingkungan. Konsep ekologi. Istilah ekologi pada mulanya dicetuskan oleh seorang pakar biologi Jerman yang bernama Ernest Haeckel pada tahun 1866. Kata ekologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari organisme di tempat tinggalnya. Menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan, agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan (HAKLI) mendefinisikan kesehatan lingkungan sebagai suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungan untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Selanjutnya, terdapat 17 ruang lingkup kesehatan lingkungan menurut WHO. Yang pertama, penyediaan air minum khususnya yang menyangkut kesediaan jumlah air, pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran, termasuk masalah pengumpulan, pembersihan dan pembuangan sampah padat, pengendalian vektor termasuk roda, binatang mengerat, pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh perbuatan manusia, higiene makanan, termasuk higiene susu, pengendalian pencemaran udara, pengendalian radiasi, kesehatan kerja, terutama pengaruh buruk dari faktor fisik, kimia, dan biologis. Pengendalian kebisingan, perumahan dan pemukiman, aspek kesehatan dan lingkungan transportasi udara, perencanaan daerah dan perkotaan, pencegahan kecelakaan, rekreasi umum dan pariwisata, tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi atau wabah, bencana alam dan pemindahan penduduk, tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Tujuan kesehatan lingkungan yaitu terciptanya keadaan yang sempurna dari semua faktor yang ada di lingkungan fisik manusia sehingga perkembangan fisik manusia dapat diuntungkan. Kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dapat dipelihara dan ditingkatkan. Peran lingkungan dalam menimbulkan penyakit. Yang pertama, lingkungan sebagai faktor predisposisi, faktor kecenderungan. Lingkungan sebagai penyebab langsung penyakit. Yang ketiga, lingkungan sebagai media transmisi penyakit, sebagai perantara penularan penyakit. Yang keempat, lingkungan sebagai faktor mempengaruhi perjalanan suatu penyakit, faktor penunjang. Pengertian penyakit menurut para ahli. Good medical dictionary, penyakit adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi struktur, bagian, organ, atau sistem dari tubuh. Arif Hofstede Amsterdam, penyakit bukan hanya berupa kelainan yang terlihat dari luar saja, tapi juga suatu keadaan terganggu dari keteraturan fungsi dari tubuh. Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyakit adalah suatu keadaan gangguan bentuk dan fungsi tubuh sehingga berada dalam keadaan yang tidak normal. Teori-teori terjadinya penyakit. Teori Hippocrates bahwa penyakit timbul pengaruh lingkungan terutama air, udara, tanah, cuaca. Teori humoral di mana dikatakan bahwa penyakit timbul karena gangguan keseimbangan cairan dalam tubuh. Teori miasma, penyakit timbul karena sisa dari makhluk hidup yang mati membusuk meninggalkan kotoran udara dan lingkungan. Teori jasad teori terutama setelah ditemukan mikroskop dan dilengkapi teori imunitas. Teori nutrisi dan resitasi, hasil pengamatan berbagai pengamatan epidemiologis. Yang terakhir, teori ekologi lingkungan bahwa manusia berinteraksi dengan penyebab dalam lingkungan tertentu dapat menimbulkan penyakit. Konsep yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Teori model Bloom Hendrik L. Bloom mengemukakan model tentang sistem pada kesehatan masyarakat. H.L. Bloom menjelaskan ada 4 faktor utama yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Keempat faktor tersebut merupakan faktor determinan timbulnya masalah kesehatan. Keempat faktor tersebut terdiri dari faktor perilaku gaya hidup lifestyle, faktor lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, faktor pelayanan kesehatan atau jenis cakupan dan kualitasnya, dan faktor genetik atau keturunan. Nah, nih.
Yang tadi 4 faktor, faktor keturunan mengarah pada kondisi individu yang berkaitan dengan asal-usul keluarga, ras, dan jenis golongan darah. Ada penyakit tertentu yang disebabkan oleh faktor keturunan antara lain hemofilia, hemofili, kelainan bawaan, albino. Faktor pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh seberapa jauh pelayanan kesehatan ini diberikan, seperti sarana dan prasarana institusi kesehatan antara lain rumah sakit, puskesmas, laboratorium kesehatan, balai pengobatan, serta tersedianya fasilitas pada institusi tersebut. Yang ketiga, faktor perilaku berhubungan dengan perilaku individu dan atau masyarakat, perilaku petugas kesehatan, dan perilaku para pejabat pengelola pemerintahan. Yang terakhir, lingkungan memiliki pengaruh yang dan berperan terbesar diikuti perilaku, fasilitas kesehatan, dan keturunan. Lingkungan sangat bervariasi, umumnya digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu yang berhubungan dengan fisik, sosial. Lingkungan berhubungan dengan fisik, contohnya sampah, air, udara, tanah, dan iklim, dan sebagainya, sedangkan lingkungan sosial merupakan interaksi antar manusia sebagai kebudayaan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua, teori John Gordon. Teori ini dikembangkan oleh John Gordon pada tahun 1950 dan dinamakan oleh model Gordon sesuai dengan nama pencetusnya. Model Gordon ini menggambarkan terjadinya penyakit pada masyarakat. Ia menggambarkan terjadinya penyakit sebagai adanya sebatang pengungkit yang mempunyai titik tumpu di tengah-tengahnya. Ini lingkungan environment. Pada kedua yang batang tapi terdapat pemberat yakni agen dan penjamu host. Agen atau penyebab penyakit. Agen adalah faktor esensial yang harus ada agar dapat jadi. Agen dapat berupa benda hidup, tidak hidup, energi, dan lain sebagainya, yang dalam jumlah berlebih dan kurang merupakan sebab utama dalam terjadinya penyakit. Agen penyakit dapat diklasifikasi menjadi 5 kelompok, yaitu agen biologis, agen nutrisi, agen fisik, agen kimiawi, agen mekanis. Kalau dalam arti agen biologis itu, ya, contohnya virus, bakteri, fungsi, bakteri, protozoa, dan metazoa. Kalau nutrisi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan lainnya. Kalau fisik tuh ya panas, radiasi, dingin, kelembapan, tekanan, cahaya, dan kebisingan. Agen kimiawi dapat bersifat endogen seperti asidosis, diabetes, uremia, eksogen seperti zat alergin, gas, debu, dan lainnya. Agen mekanis merupakan gesekan, benturan, pukulan yang dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan tubuh host atau penjamu. Host penjamu adalah populasi atau organisme yang memiliki risiko atau sakit. Elemen host ini sangat penting dalam proses terjadinya penyakit ataupun dalam pengendalian, karena ia sangat bervariasi keadaannya bila dilihat dari aspek sosial, ekonomi, budaya, keturunan, lokasi, geografis, dan lainnya. Host juga akan sangat menentukan kualitas lingkungan yang ada dengan cara-cara perlakuan yang berbeda sesuai dengan taraf pengetahuan, sikap, dan budaya hidupnya. Faktor host sangat kompleks dalam proses terjadinya penyakit dan tergantung pada karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing individu. Karakteristik tersebut yaitu ya umur, jenis kelamin, ras, dan genetik atau keturunan. Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri host, baik benda hidup nyata atau abstrak seperti suasana atau bentuk akibat interaksi semua elemen termasuk host lainnya. Lingkungan hidup eksternal ini terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama lingkungan fisik, yang lingkungan biologis, sosial. Kalau fisik itu bersifat abiotik atau benda mati seperti air, udara, tanah, cuaca, makanan, rumah, panas, sinar, radiasi, dan lain-lainnya. Lingkungan fisik ini berinteraksi secara konstan dengan manusia sepanjang waktu dan masa, serta memegang peran penting dalam proses terjadinya penyakit pada masyarakat seperti kekurangan persediaan air bersih, terutama pada musim kemarau dapat menimbulkan penyakit diare. Lingkungan biologis ya bersifat biotik atau benda hidup seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, virus, bakteri, jamur, operasi, serangga, dan lain-lainnya. Kalau sosial berupa kultur, ada dari kebiasaan, kepercayaan, agama, sikap, standar, dan gaya hidup, pekerjaan, kehidupan kemasyarakatan, organisasi sosial, dan politik. Manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosial melalui berbagai media seperti radio, TV, pers, seni, literatur, cerita, lagu, tuduhan, dan sebagainya. Yang ketiga, paradigma kesehatan lingkungan. Paradigma kesehatan lingkungan adalah pola pikir keterkaitan terjadinya suatu penyakit atau masalah kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan faktor-faktor lingkungan. Faktor lingkungan terhadap kejadian, ya faktor lingkungan dapat berupa lingkungan fisik, lingkungan kimia, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial. Kalau lingkungan fisik, yang termasuk lingkungan fisik antara lain geografi dan keadaan muslim. Misalnya negara yang beriklim tropis mempunyai pola penyakit yang berbeda dengan negara yang dingin atau subtropis. Yang kedua, lingkungan biologis. Ya, biologis ialah semua makhluk hidup yang berada di sekitar manusia, yaitu flora dan fauna manusia. Misalnya, wilayah dengan flora berbeda dengan akan mempunyai pola penyakit yang berbeda.
Yang ketiga yaitu lingkungan kimia atau pengisi berbahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi maupun tidak bersalah. Yang keempat, lingkungan sosial ekonomi. Dalam faktor ekonomi, ya pekerjaan urbanisasi, ekonomi, dan bencana alam. Ya, saya terima kasih. Maaf atas kesalahan atau kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.